depannya ini ada gambar inspirasi, ada gambar ekspirasi. Jadi ini inspirasi, ini ekspirasi. Ini untuk nebulizer, ini untuk tutup kalau untuk kalibrasi. Nah, ini buat potensio. Nah, ini layarnya 12 inch. Oke, ini kita kalau lihat dari sisi depan seperti ini alatnya. Jadi kebetulan Prunus ini Padus 5 ini multi segmen dari ruangan. Jadi kalau ibu mau ditaruh di NICU, PICU, ICU, bahkan UGD bisa alat ini. Karena berat badannya minimal 200 gram sampai 210 kg berat badan pasien. Jadi dari NICU, PICU, ICU bisa semua, UGD bahkan bisa. Nah kalau mau dilepas dari alatnya, bisa tinggal lepas tuasnya, kita tinggal angkat ini. Ya, ini kalau mau dilepas, ya. Bisa dibawa, Bisa dilepas. Mas, ya, Bisa jadi misalnya, Iya. misalnya kita mau ngerujuk itu bisa dibawa juga. Betul, bisa. Jadi, nah kenapa bisa juga? Ibu saya ceritain nanti di samping belakang, langsung ke belakang ya Bu. Ini adalah oksigen tekanan tinggi, ini oksigen tekanan rendah. Jadi ini adalah inputannya kalau connectivity ke central gas. Kalau ini kalau connectivity ke tabung oksigen. Tabung yang lebih Ya. sedikit ya. Akhirnya saat ibu nanti mau transportable yang kecil itu betul ibu. Nanti kan ada flow meternya ya. Nah setting flow meternya dari situ. Berarti tanpa ini bisa diganti dengan ini? Bisa. Oh, iya. Ya, ini ada tombol on off-nya ya. Ini buat kabel power ya. Ini ada grounding, ini ada kabel sigaret. Nanti kita kasih nih. Kabel sigaret ini Sigaret untuk connectivity ke DC mobile ambulan. Jadi kalau misalnya ibu DC. mau transportable Iya. ya kan misalnya dari rumah sakit Python ini pindah ke Surabaya kirim gitu ya. Nah, colok ke DC ambulan yang kayak tempat rokok itu. Kalau misalnya ini Mas pakai ini, misalnya di ambulan ada colokan lah. Oh iya lebih baik. Lebih baik itu. Nah, terserah mau pakai ini mau pakai DC bisa. Tapi dia juga punya baterainya 2 jam. DC itu Stavol itu kan Mas, bukan? Bukan. Listrik. Ini kan AC nih, Bu. Ini AC. Ya, ini AC itu DC. Nah, tahu nggak kalau bapak-bapak mau rokok, ambil rokok tuh di tengah tuh di mobil. Semua mobil kan tuh ada tuh. Iya. Iya. Nah, itu nanti nyambungnya ke sini. Nah, itu kalau ambulan yang nggak ada AC, pakainya DC gitu. Nangkep ya? Jadi gambarannya ini power inletnya. Jadi powernya ada 2, ada internal power dari PLN, ada eksternal dari ambulan. Nah, di luar itu ada internal baterai 2 jam. Jadi aman. 2 jam. Dapat ya Pak anunya itu? Dapat, kita kasih semua. Kalau ini buat flow sensor. Nah, flow sensornya ini disposable ya. Ini ada warna biru, ketemu biru, kemudian putih ya. Ini untuk penyambungan proximal sensornya. Ini tombol powernya ya. Ini dari sisi belakang. Dari sisi sini kita lihat ini connectivity untuk SPO2. Ini untuk connectivity ke anti-dial CO2. Jadi bisa SPO2, bisa anti-dial CO2. Kemudian ada micro USB, ada flash disk USB, ada HDMI, ada SIM card. Jadi ini lengkap banget, ini bisa connectivity pakai WiFi juga. Bisa nonton video. WiFi. Kalau untuk ininya Bluetooth. Jadi kalau misalnya nanti ibu mau connectivity via apa ya, pakai mouse, ya, mouse-nya pakai mouse apa namanya, yang Bluetooth ya Bu ya. Nah, receivernya taruh sini, ibu bisa pakai mouse dari jauh. Nanti kita praktekkan ya. Iya. Oke. Nah, terus ini Enak. Bisa dilihat dari HP. Bisa. betul bisa. Nah, itu kalau di HP itu pakai USB, pakai flash disk. Jadi flash disknya taruh dulu di sini, nanti layarnya bisa screenshot layarnya, nanti bisa report taruh di USB, nanti laporin ke dokter nih kalau dokternya di luar rumah sakit gitu ya. Saya pengen tahu keadaan pasien yang screenshotan layar dan monitoring angka-angkanya. Nanti per jam, per 2 jam sampai per 3 hari ya. Itu SPO2, FeO2, low tidal volume atau VTI gitu kan ya. Itu ada report di USB tadi. Nah, nanti dokternya bukanya dalam bentuk Word di handphone. Nah, enak tuh per jam, per 2 jam. Jadi kita nggak bohong ngasih tahu reportnya. Ya, oke, ini dari sisi sini, dari sisi samping sini, ya ini filter ya. Ini buat ekspirasi. Jadi ini
pembuangan aja biasa. Oke, sekarang kita coba tombol on off-nya saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Sambil jalan semuanya sama. Alat ini enaknya open ke semua breathing circuit. Jadi inspirasi ekspirasi dari sini sama yang lain, masuk ke chamber humidifier ke pasien buang napas ke sini. Jadi ini inspirasi, ini ekspirasi. Semuanya sama. Semuanya sama ya. Untuk chambernya ini Mas belum dijelaskan. Oke. Iya. Chamber yang mana ini? Iya, yang ini. Oh, humidifier. Oh Humidifier, iya. Humidifier ini nanti kita colok dulu. Iya, ada 2 soalnya. Harus keisi air apa enggak? Enggak usah enggak apa-apa. Keisi ban nanti. Tapi buat coba dah usah. Jadi Bu, ini adalah humidifier. Kalau misalnya dia connectivity dengan heater wire seperti ini, di dalamnya ada heater wire, Iya. Ibu nyalakan gambar heater wire sehingga ini bisa dipakai buat pasien neonatus. yang Nyala dengan sendiri apa breathing, dinyalain Mas? awal nyala sendiri kayak gini. Tapi kalau mau mau dimatiin, ibu tekan ininya nyala, buka kuncinya, ini matiin. Jadi dia bisa dengan heater wire dan dengan tanpa heater wire. Nah, kalau dengan heater wire, dia bisa mendeteksi suhu di eyepiece, suhu di chamber. Jadi ini suhu di eyepiece, ini suhu di chamber. Settingnya mana? Settingnya ini. Ya, ininya yang ikutin lampu aja 39 sama min 2. Nah, enaknya apa? Ibu pernah lihat nggak breathing circuit yang sering banyak airnya? Iya. Nah, naikin ininya min 3, min 4 untuk mengurangi kondensasi. Berarti semakin kurang airnya Semakin iya, betul. Nah, kalau yang ini yang buka kunci ini, kalau kita kayak pakai HME. HME kan cuma taruh aja di ujung, kita nggak tahu suhunya berapa. Cuman dia panas gitu, melembabkan. Nah, sama seperti ini. Kalau untuk invasif bikin aja ininya 9. Buka kuncinya bikin 9. Jadi pemanasannya dari kompor ini aja. Gitu. Kalau yang non invasif bisa 6 atau 5 gitu. Jadi cuman ini ya. Kalau invasif 9, Kalau- kalau non invasif 5 sampai 6. Iya, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya. Itu aja. Jadi ini suhu yang di sini chamber, Ya, ini yang atas suhu yang eyepiece. eyepiece. Ya, Bu. Oke. Saya matikan dulu, nggak ada airnya. Iya, matiin dulu. Oke, sekarang kita cerita tentang alat nih. Awal nyala itu udah langsung kayak gini ya, Bu. Nah, kemudian saya coba cerita, ini wilayah pasien, ini wilayah ventilator type, ini modenya. Jadi kalau pas pasien ini saya sentuh, ibu tinggal pilih mau pakai pasien neonat, Neonet. pediatrik, perempuan dewasa atau orang dewasa laki-laki. Namanya boleh diisi. Nah, ini kan Cina ya, dibikin British. Misalnya pasien 1. 1. Ya. Kemudian tutup. Nah, tanggal lahirnya boleh. Tapi nggak diisi juga biar nggak ribet, nggak apa-apa. Nah, kemudian isi berat badannya berapa? Patokannya misalnya ke ini ya, ke kilogram ya. Karena ini neonatus. Ini misalnya pasien 1. Pasien 1. Anggaplah itu ini. Nah, ini isi tinggi berat badannya misalnya 2 kilo. Bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Iya. Bebas. Ya seenaknya kita. Kemudian confirm ya. Saya bilang mau kalibrasi flow sensor nggak di eyepiece? Mau, tekan start. Nah, terus dia bilang pasang semua di sirkuit lengkap ya. Buka jangan ada tes lang. Dibuka kayak gini. Confirm. Dibuka. Jadi dia langsung kalibrasi di flow sensor. Flow sensor. Kurang lebih 15 detik. Nah, selesai kan? Udah. Sudah. Sudah. Untuk lihat bocor enggaknya? Nah, itu kan flow sensor ya, Bu ya, Iya. lagi cerita. Oh, itu Flow sensornya return. Nah, saya tadi cerita kalau pemindahan pasien ke neonat. Nah, kita emergency
kita yakin sirkuitnya nggak ada bocor, langsung kayak tadi bisa. Nah sekarang saya mau dari awal untuk kalibrasi Awal kalibrasi. semuanya. Caranya kan tadi di sini ya posisinya ya. Nah ini di sisi sini sebelah kanannya kita ada function check. Sentuh sekali function checknya. Sorry, ini di confirm dulu. Ini confirm. Cancel. Neonet. Oke ini udah. Sorry, saya belum cerita ini dulu. Kita mau cerita ventilator type dulu ya. Ya. Ada invasif, ada non invasif, ada high flow nasal canul. Jadi ini kalau invasif modenya jadi invasif. Non invasif modenya jadi non invasif. HFNC jadi HFNC. HFNC aja. Sekarang saya mau invasif. Invasifnya ini ada kontrol, ini adalah mandatory ventilation, full mesin yang kontrol, support full pasien yang kontrol, mix campuran antara pasien dan mesin. Ya, ini SMV-nya ada volume, ada pressure, ada PRVC, ada dual PEP, ada APRV. Ya, jadi lengkap banget dia. Pak, untuk mode yang ini Yang- tiga ini berarti boleh mana aja yang mau kita pilih? Boleh, mana aja. Ibu mau pilih PCV PCV, PRVC, Bisa atau dijelaskan PRVC? Oh, oke. Yang VCV. Kalau volume control, ibu udah tahu ya. Volume. Jadi settingannya di volume. Iya. Kalau pressure, settingannya di pressure. Jadi kita nggak setting volume. Nah, bedanya PRVC ini seolah-olah saya setting volume, ya, tapi pressure-nya regulated. Jadi target misalnya bayinya berat badan 2 kilo, kadar Iya. volumenya dapat misalnya mau 20 mili misalnya. Nah, saat 20 mili tercapai, pressure-nya misal dapat sekitar 10 cm H2O. Saat kadar volumenya turun di bawah 20 misalnya cuma 15, pressure-nya naik sendiri. Saat kadar volumenya sudah tercapai, pressure-nya turun sendiri. Jadi pressure-nya regulated. Otomatis berarti. Mengontrol si Mengontrol paru-paru pasien tadi. Nah, ini PRVC. Nah, sekarang PRVC-nya ini ada di SCMV juga, ada SCMV volume, pressure, dan PRVC. Ya. Dual PEP ini sama dengan dual PEP atau bilevel sama atau bipasik sama. Ini APRV, double pressure relief ventilation. Nah, ini supportnya nih ada CPAP. CPAP saat pasiennya itu perburukan masuk ke pressure support. Ya, pressure support, ada juga volume support. Jadi dokter bisa ngasih dalam bentuk volume, bukan dalam bentuk pressure gitu. Jadi saat pasiennya spontan dikasih sama mesin itu dalam bentuk volume support ventilation. Nah, non invasifnya ini sama dengan CPAP-nya. Nah, CPAP-nya ada dua nih Bu, ada nasal CPAP single ada dua. Bedanya cuma di breathing circuit saja. Ya. Kalau yang single Saat pasiennya itu apnu, gagal napas, ya, dia bisa pindah ke pressure support atau pressure support ST. Otomatis atau? Kita manual. Maksudnya mode langsung nggak buru-buru intubasi. Meskipun pakai sungkup, dia ngasih pressure dan rate. Ngasih pressure dan rate. Sehingga kayak memberikan ngasih di pressure control ventilation di invasive mode gitu. Ada pressure support ST, ini pressure support. Kalau pressure support yang ngontrol tetap pasien, saat pasiennya spontan baru dibantu sama pressure support. Ya. Kemudian ada high flow nasal canul. Ini high flow nasal canulnya. Jadi kita setting VO2, flow dan CPAP. Ya, saya contohin misalnya saya pakai volume control, pressure control. Nah, sebelum saya mau nyalain alat, saya mau lakukan kalibrasi dulu nih. Ya, kalibrasinya function check. Function check. Ya, dia bilang minta digabungkan sirkuit. Nanti saya kasih ini, ya. Dari sini inspirasi dan ekspirasi digabungkan jadi satu. digabung dulu Mas. Iya. Iya, gitu. Berarti 1 tahun. Gabungin. Sudah start ini. Dia bilang ada bunyi alarm, confirm. Nanti step 1 sampai step 11 dia yang lakuin. Sendiri. Ya, sampai step 10 dia yang lakuin sendiri. Hmm. Jadi O2 sensor, valve, pressure sensor, kebocoran internal itu dia yang lakuin sendiri. Kurang lebih 90 detik. Jadi lumayan. Cepat ya. Untuk kalibrasi juga. Iya Pak yang Nah, terakhir internal nanti ini. dia akan bantu memonitor kebocoran. Jadi kita nggak khawatir ada bocor atau enggak di breathing circuit. Di breathing circuitnya. Capean. Hamil malam, dia, ya. Pak. Oh, lagi hamil. Hamil dan habis jaga malam itu tanda kan? Iya, Jaga malamnya gitu.
Jadi kalibrasinya beberapa saya pernah pegang Philips, GE, Yasis, ini yang paling cepat lah bilang. Saya coba sirkuitnya. Berarti kalibrasinya harus pakai ini. Iya. Iya, nanti dikasih dah. Kasih. Berarti ini anu bisul dah berarti. Oh iya. Karena namanya bisul. Ada pelatihan. Nah, udah selesai, step 10 selesai, dia bilang pasang semuanya seperti awal. Pasang Tidak usah kalibrasi nanti. Pasang ini, sama, Pak. Tetap kan dicek bocornya kemarin aja, Pak. ini bisa pakai tangan, bisa pakai tangan. Nah, ini saya khawatir bocor nih, karena Iya. sirkuitnya Reuse. confirm. Jadi step 1 sampai step 10 ventilator yang ngelakuin. Nah, ini udah kan, udah sukses. Bocor ya. Nah, terakhir tuh proximal sensor kayak tadi. Kayak tadi ya. Ya, kita abaikan dulu ya ini anggapannya. Anggapannya sudah lolos. Anggapannya sudah ada bocor. Oke. Nah, filenya hampir 500 ml. Iya, buang dah kemarin. Misalnya Yang baru saya, yang mana ya, Daya? misalnya saya pakai Yang pressure mana ya? control. Dia no, di Saya pilih pressure control ya. Settingannya bisa dirubah di sini, bisa dirubah di sini. Ya, misalnya pressure-nya mau 10, tipnya mau 5. Ini di sini bisa pakai ini, bisa pakai ini, Bisa ya. pakai yang Bisa pakai putaran. ini, Iya. bebas. Ya. Oke, confirm, apply. Udah selesai, start ventilation. Ya, grafiknya ada pressure, ada flow, ada volume tidal. Ini apa namanya? Settingan ke pasien. warna ungunya. Yang ini Yang ini pasiennya. tampilan pasien. Nah, Warnanya memang gitu ya. Nggak ada yang merah, Wah, nggak penting balik. soalnya yang nah lain merah. ini saya cerita nih Bu, misalnya saya nih ada alarm kayak gini ya. Iya. Setiap ada alarm, enaknya dia tuh ngasih tahu masalahnya di sini loh gitu. Berarti itu di Nah, kita tinggal sentuh, oh dia ada low, berarti batas bawahnya terlalu rendah, terlalu tinggi. terlalu tinggi. Saya bisa confirm. Ini kalau nggak mau cepet. Nah, tapi kalau nggak ada alarm, dia nggak bisa disentuh. Oh, Gitu. Nah, ibu bisa lihat di sini angka red, minute volume ya. Ini ada angka kecil di sisi sininya. Ini kita bisa tahu batas alarm atas, batas alarm bawah. Langsung di situ. Tapi settingannya tetap di sini, di raya sini. Ya, saya coba caranya dulu, cara pakainya. Kalau mau rubah-rubah, Ini invasif semua tadi sama ya, di Mas? sini, invasif ya. Ini semuanya saya coba bisa rubah-rubah dari sini. Ya, Iya. kalau mau pindah mode, sentuh pressure controlnya, sentuh ininya, bisa pilih yang mode yang kita inginkan. Contohnya ya. Nah, kayak gini, minute volume low, ya kan? Ini 0,32, batas alarmnya 0,36. Masalahnya di sini loh, disentuh sekali. Aduh, gimana yang hitungnya ya? Misalnya, nah, ada cara cepetnya. Ini ada garis merah di situ. Itu yang terjadi di pasien. Nah, kita tinggal turun di bawahnya tanda merah itu. Ya, jadi memudahkan kita, nggak perlu ngitung biar cepet gitu. Mau lagi satu katanya. Ini satu. Nah, sekarang, ini alat ini juga bisa tampilannya bisa dirubah. Kalau misal pakai view, ya, ini ada loop. Loop ini pressure ada volume. Ini dokter pengen liatin ada kebocoran paru, komplain paru, bisa dilihat dari sini. Ini flow terhadap volume, ini flow terhadap pressure. Kalau loopnya 2 bisa pakai loop 2 sini. Ini loop 2. Pressure, volume dan saya juga bisa dari segi angka. Ini bisa dari jauh. Bisa dari jauh. Tampilan juga dalam bentuk semua parameter
Nah ini semua parameter kalau mau kelihatan. Jadi semuanya kalau ibu mau berubah itu di sini ya. Di sini. Nah ini ada buat jaga pasien nih, Family keluarga screen. pasien. Nah, biar nggak nakutin keluarga pasien. Oh, keren. Biar ada stres juga perawatnya. Nah, ya jadi tampilannya bisa banyak lah yang di. Cuman hanya ini aja. Udah ada yang lain kan nanti Sebenarnya ada, Kamu dikasih apa? Kucing itu. cuman anak sampai dewasa, anak kalau nggak salah atau dewasa ada namanya dynamic lang view. Saya coba praktekkan dulu ya. Saya standby kan dulu. Saya mau bikin Video, ini coba ya. Mau nggak dia ya? Tapi alarm sedikit, nggak apa-apa sekedar. Nah, ini ada gambar paru-paru, namanya dynamic lang view. Kalau paru-parunya jelek, gambarnya beda nanti di sininya. Ada bayang, compliance-nya jelek, resistennya jelek kayak gini, tinggi banget. Nah, ini ada garis 3 kayak gini. Ini berlaku untuk anak dan dewasa saja, Pak. Iya, Kalau yang neo anak tidak bisa. neo nggak bisa karena paru-paru neonatus emang beda. Kecil, Nah, ya. ini anak bisa nggak ya coba? hanya adult sama pediatrik. Iya. Oh, pediatrik nggak bisa juga. Pediatrik sama itu tidak bisa ya, berarti Iya. adult aja. Hanya neonatus. Hanya dewasa. Hanya dewasa. Nah, berat badan berapa itu kan kadang ada pediatrik tapi gede. 5 kilo ke atas. 35. Hah? 5 kilo ke atas. Bisa. Yang bisa baca. Ini kita bisa lihat nih Yang kalau bisa lang neonatus tadi. itu sampai 2 mili. Yang bisa lihat paru-parunya. Kalau anak kalau dewasa itu dewasa minimalnya itu minimal 100 mili 100 mili berarti baru bisa buat lang view. Di atas 5 kilo berarti yang bisa lang Iya. view. Coba Mas yang pediatrik, Pediatrik. terus 5 kilo di atas 5 kilo. Ini pediatrik ya. Nah sekarang pediatriknya, Itu 35 ke atas ya. nah ini kita bisa adjust ke 100 mili minimal. Mm-mm. Jadi nanti 100 mili ya pakai mode volume control, start ventilation. Pasti alarm karena tes langnya neonatus. Dan dia press limit itu nggak tercapai kalau dadanya. Iya. Harus pakai ini dulu apa namanya tes lang dewasa. Nah kita balik lagi ke neonet ya. Iya nih. Jadi saya balik ke neonet nih, kondisi kan tadi ibu seperti ini ya, udah langsung kalibrasi udah selesai, ibu langsung start ventilation ya kan. Ini settingannya ibu nih sesuai yang dokter mau dirubah-rubah lagi silakan. Iya. Ya, kalau pindah mode di sini. Nah, ini tampilan kejadian pasien. Kalau mau pindah main view bisa tadi di sini view. Ya, tampilan-tampilan yang lain. Simpelnya seperti itu. Nah, saya sedikit cerita lebih dalamnya. Kita lakukan misalnya flash oksigen. Kalau flash oksigen kan ngasih 100%. Nah, karena buat neonatus dia bisa setting di bawah 100%. Jadi sentuh yang tengah ini ya, ada increase oksigen, saya butuhnya cuma 60 karena neonatus kan hiperoksigen bisa NOP. Iya. Nah, akhirnya saya butuh cuma 60. Nanti kalau start nanti flex oksigennya itu cuma ngasih 60% lihat. Maksimalnya 60 nanti yang dikasih gitu. Iya, Iya. gitu. Jadi aman buat bayi. Bisa dari sini ya. Bisa juga ini buat lakukan tindakan suction, ada preoksigenisasi, ada suction, ada post oksigenisasi, mengingatkan gitu ya. Kemudian ada lagi yang sisi sini untuk ada inspiratory hold. Dokter kalau mau lihat autopip udah pakai ini, atau inspiratory hold untuk plateau pressure pakai ini, atau misalnya dokter mau nambahin napas, nah, satu dikasih jadi kayak ambu, kayak manual baby, Kayak tepis ya. kayak tepis ya. Kayak VTP lah istilahnya disentuh namanya. sekali dia masih sentuh, dia masih Enak juga. ya. Nggak usah tipis. Nggak usah tepis berarti. Nggak usah dipencet. Nah sekarang seperti itu. Kemudian yang sisi sini Mas berarti kan tadi tuh kan apa kan ngasih nafas ya. Misalnya kita mau VTP misalnya terus pakai itu bisa nggak? bisa. Berarti nggak usah pakai tepis. Iya malah enak. Enak ya. Kalau PTP kan pakai jarinya ibu. Iya. Iya. Ini Nah, sudah otomatis. iya. Atau enggak ibu pakai yang ini bu? Bentar, saya standby kan dulu. Standby itu di sini. Standby. Ibu pakai NIV atau high flow nasal cano. Misalnya high flow nasal cano
enggak, berarti ini NIV. NIV. NIV yang PSVST. Dia ngasih pressure support, dia ngasih RR. Meskipun pakai sungkup, sungkupnya sungkup Ya, sungkup yang nasal prong, bukan nasal prong Bu, yang oronasal. Yang ini, yang gini itu ya. Iya. oh iya, yang itu. Nah itu sama aja kita ngasih PTP. Kalau PTP kan pakai jarinya kita. Ya. Kalau ini enggak, udah langsung Otomatis. auto, udah dilepas aja. Dia ngasih pressure-nya ngasih, RR-nya RR-nya ngasih ngasih. berapa kali dalam 1 menit. Aduh. Gitu. Ini sama aja kalau pakai PTP. Kembali lagi ke invasif tadi, mode pressure control misalnya ya. Ini tampilan kejadian pasien, ini dari segi grafik, pressure, flow, volume. Tadi udah sampai sini ya Bu? Iya. Saya sampai sini. Ini bekas-bekas alarm. Kalau ini nama Riwayat pasien. alarm ya. Nama pasien kalau disimpan datanya enak ya. Jadi ini pasien siapa ya gitu, dokternya pengen lihat, sentuh ini dia ketahuan namanya, tanggal lahir. Yang penting kita isi di awal. Ya. Kemudian berapa sih spontan pasiennya, sentuh yang ini. Ini triggernya 1 jam yang lalu ada 7, 1 menit yang lalu nggak ada, gitu ya. Ini saya turunin dulu. Ini mana tadi? Ini. Nah grafiknya bahkan kita bisa tahu kalau ininya tinggi berarti membaik nih, karena triggernya banyak. Iya. Ya itu dari segi memudahkan kita melihat oh spontan pasiennya udah berapa nih, jadi nggak usah mengurangi total rate sama total setting ya kan. Ya. Kemudian ada juga ini buat screenshot layar. Nah, ini yang tadi saya cerita di awal, bisa report ke dokter ke USB. Ibu masukin USB di sisi sini. Nah setelah masuk USB, nanti USB-nya bisa ditaruh di handphone atau di komputer, ya WhatsApp dokternya. Nanti dokternya dalam bentuk Word menyimpan data pasien. Nah, ini buat kunci layar. Biar gak Nah, sentuh-sentuh. buka kunci layarnya seperti ini. Hmm, Ya, nanti coba-coba habis ini. Kunci layar itu. Nah, bagus. biar keluarga pasien enggak. Takutnya Ya, nah jadi ini yang memudahkan kita setiap ada apa namanya pasien, keluarga pasien, ini kita kunci aja ininya, udah. Jadi takut keluarga pasien sentuh itu nggak ada masalah. Di pinggir itu deh ya. Nah, Observasinya. kenapa Bu maaf? Iya. Nah kalau misalnya ada kunci gini kan lihat apa Angkatnya. pasiennya, Ah, foto pasiennya di sebelah sini kan? oh iya sebelah sini, Iya. betul. Ini animasi kalau diganti fotonya itu. Nggak Wah, bisa. Fotonya dia. Ah, bisa buka kunci. Muka lah kan. apa ada baung. Apa fotonya pasiennya aja? Nah ini kalau dari segi ini ya, Iya. tampilan-tampilan lainnya juga ada banyak Bu. Ibu pengen lihat history. History ini trennya, kurvanya, ya kan, event lognya, alarm-alarm sebelumnya, histogramnya bahkan ada. Ini ada perbaikan nggak nih? Jadi untuk analisis dokter mendeteksi rate-nya ada perbaikan atau tidak. Mm-mm. Nah, kalau jadi ama kita udah tulis di situ. Kalau rumah sakit ada wifi-nya, kita kasih free nyambung ke Telegram. Ada wifi-nya. Nah, jadi nanti ke depan nih minta chat ID-nya dokter atau chat ID-nya yang berkepentingan, silakan nanti kita gabungkan. Nah, buat apa kalau HP ruangan mah di sini aja. Kalau yang keluar ruangan gitu Bu, yang Dokter Ayu ya? Dokter Feli sama Dokter Ayu. Iya, dokter Feli sama dokter Ayu. ID Telegram. Telegramnya yang bersangkutan? Iya. Iya, dokter. Iya, Pak. Ya nanti kalau udah ada kerjasama sama kita ya Bu ya, kita akan pasangkan itu, janjinya kita free. Kemudian kedua, saya coba contohkan, misalnya nih ibu ada punya ruangan infeksius, ada ruangan infeksius nggak? Ada sebelah sana. Di Iya, depan tapi ruangan- untuk bayi belum ada. di depan ruangan infeksius dikasih meja atau kayak gini. Ya. Ada. Contoh ibu sebelah sana pun. Bisa nyeting pakai anu ya, Pak. Mouse. Jadi jari jauh, Pak, biar gak kontak terus sama pasiennya kalau mau nyeting. Ibu setting dari sini siapa sekarang? Ini satu. Gerakan. Mana dong? Ini gerakan sini. Bisa 30 meter. Oh.
Kok 30 meter? Iya. Tapi tangan-tangan Tapi udah kelihatan ini. Nah, makanya tadi saran saya tuh di depannya ruangan nosokomial, mengurangi nosokomial di depan Iya. ruangan infeksius dikasih meja. Jadi Oh, kita nggak iya, terlalu iya, banyak iya, masuk ke benar, dalam tuh. ruangan infeksius. Benar juga. sawaso. Gitu. Ini maksudnya dari kita kan ada Bebas. keluarga Kalau pasien tidur. dari Yang penting kita- USB-nya di situ ya. Iya. Terus kedua Bu, nanti Ibu ada suatu waktu mau belajar bersama ya, bisa nyambung ke TV, ke videotron atau bisa nyambung misalnya ke proyektor gitu, itu bisa belajar bersama. Kita bikin workshop sama dokter-dokter anestesi, sama dokter anak itu pakai Mana workshop katanya ada tiga. SPU-nya. Iya, SPO-nya tadi Mas. SPO2-nya. Iya, SPO2-nya. Kebetulan SPO2-nya itu dewasa Ibu. Jadi yang saya bawa dua ini ya. Biasa. Ini coba dipakai pediatrik ini. Kemarin Enggak ya bisa deh. Bisa semua. Ini kan kalau bedanya nih kalau Alamannya pasang full sensor. Kalau ini kan tambah alamat pasiennya. Berarti iya betul ya. Ya, Kalau ini tidak perlu nambah. sensor ya. Kalau ini kan harus bukan pasang full sensornya. Ini flow sensornya Iya, di situ. maksudnya yang di belakang itu ini kan. Iya. Kalau ini kan enggak. ya Di dalam. Iya. gajinya lah. Ini nggak kelihatan. Nanti dia akan auto langsung nambah di sini. Oh, kolomnya nambah. Iya, Kayak orang bilang. Buang aja monitor tuh ya. Harapan. Hah? Oh, udah ada baterainya juga sekarang. Coba SPO2. sepertinya hanya SPO2 mau grab. Nanggung. Sampai penuh belah. Lah udah yang bayi gak sama monitor, ini aja gitu. Nah, kadang bayi itu emang agak susah kalau untuk antidas CO2. Biasanya antidas CO2-nya tetap ambil dari hasil AGD. Iya. Panjang Mbak, ada sambungannya ini Mbak. Panjang. 97 Mas. Buat konser. Nyampe kan ke tangannya pasien. Panjang. Jadi salah satu contoh. Jadi kita bisa pasang di sini. Nah, kalau antidas CO2 di Mindray ada antidas CO2-nya, Bu. Enggak. Itu cewek dulu ada lagi. Cuma perhatian banget loh. Enggak Iya. bagus tan. Di Kurian menolong. Tenang. Jangan gerak tan. Langsung orang gua